siapa namanya? Selamat siang juga Mbak, saya dengan Vina Larasati. Saya mau konsultasi, saya mempunyai masalah. Iya. Saya dari kecil itu sampai sekarang fobia sama anak kucing. Oh iya, terus bisa diceritakan Mbak Vina ini awal mulanya fobia anak kucing itu seperti apa ya? Saya kalau melihat anak kucing itu kelihatannya kayak gimana ya, takut gitu aja. Terus kalau lihat kucingnya sendiri, betinanya itu nggak takut, tapi Takut. kalau lihat anaknya, Anak kucing, ya iya. itu saya merasa kayak takut, geli, cemas, iya, begitu ya. iya seperti itu. Takut, Jadi ini cemas. kendala saya seperti itu, masalah saya. Ya, mempunyai fobia terhadap anak kucing ya, berarti Iya. Mbak Vina ini. Nah, untuk itu di sini saya sebagai konselor dan Mbak Vina sebagai konseli. Di sini saya nanti akan menggunakan teknik desensitisasi sistematis, di mana teknik ini gunanya untuk mengurangi kecemasan yang ada pada diri Mbak Vina. Nah, di mana nanti tahapannya di sini ada tahap relaksasi, kemudian nanti ada tahap kita berdiskusi mengenai kecemasan-kecemasan yang dialami oleh Mbak Vina. Kemudian yang terakhir nanti saya akan memberikan stimulus-stimulus yang akan dibayangkan oleh Mbak Vina sendiri tentunya. Baik, langsung saja kita ke tekniknya. Mbak Vina, sebelum kita ke proses konseling, apakah setuju dengan proses konseling ini? Iya, saya setuju. Iya. Baik, berarti saat ini kita langsung saja ke tahap yang pertama, yakni tahap relaksasi. Mbak Vina, silakan membenarkan posisi duduknya Mbak Vina. Boleh bersandar. Nah, Mbak Vina silakan memejamkan mata Mbak Vina. Kemudian membayangkan bahwa Mbak Vina berada di tempat yang paling nyaman, dari tempat yang paling Mbak Vina sukai, dengan angin yang semilir, dengan suasana yang sangat membuat Mbak Vina nyaman. Kemudian Mbak Vina bisa tarik nafas selama 3 detik, kemudian hembuskan secara perlahan. Tarik nafas lagi selama 3 detik, kemudian hembuskan secara perlahan. Tarik nafas, kemudian hembuskan secara perlahan. Nah, untuk selanjutnya kita akan tahap relaksasi otot. Mbak Vina bisa mengangkat tangan kirinya ke atas. Silakan bernafas 3 detik, hembuskan dan turunkan tangannya perlahan. Silakan lakukan hal yang sama pada tangan satunya, Mbak Vina. Kemudian hembuskan secara perlahan. Nah, kemudian kita ke tahap relaksasi otot-otot leher. Mbak Vina bisa menoleh ke kiri, kemudian bernafas dan hembuskan secara perlahan. Kembali ke posisi semula, kemudian lakukan hal yang serupa ke arah sebaliknya. Tarik nafas, hembuskan secara perlahan. Bayangkan Mbak Vina dalam keadaan yang sudah rileks, sudah nyaman, berada di tempat yang sangat nyaman. Apabila Mbak Vina sudah merasakan rileks, tolong anggukan kepala Mbak Vina. Baik, Mbak Vina bisa membuka matanya perlahan, perlahan, dan perlahan. Nah, baik, untuk tahap yang kedua, di sini nanti kita menyusun hierarki kecemasan pada diri Mbak Vina, berupa urutan-urutan kecemasan yang terjadi dalam diri Mbak Vina. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Mbak Vina, pada saat Mbak Vina ini hanya melihat gambar seekor anak kucing, bagaimana perasaan Mbak Vina? Melalui Gambar. Melalui gambar. Iya. Tidak takut sih. Terus kalau lihat gambar aja sih gak cemas juga. Tidak cemas dan juga Ya. tidak takut ya. Di sini saya menetapkan skala kecemasan dari angka 1 itu kecemasan yang paling rendah, dan angka 10 ini kecemasan Mbak Vina yang paling tinggi. Nah, pada saat melihat gambar anak kucing ini, tingkat kecemasan Mbak Vina berada pada nomor berapa kalau boleh tahu? 2 sih. 2, pada nomor 2. Nah, kemudian kalau misalnya Mbak Vina ini hanya mendengar suaranya dari jarak yang sangat jauh, tapi terdengar suara seekor anak kucing, perasaan Mbak Vina ini seperti apa? Ya
agak sedikit cemas beda sama yang lihat gambarnya. Gambar, iya. Jadi mungkin tingkatnya lebih ke 4. Empat ya pada saat mendengar suara anak kucing. Iya. Nah, kemudian setelah mendengar, Mbak Vina ini melihat nih ada seekor anak kucing yang menghampiri Mbak Vina pada jarak kurang lebih 5 meter. Nah, kalau misalnya seperti itu Mbak Vina bagaimana perasaannya? Cemas, tapi mungkin kalau lebih cemas lagi sih yang lebih deket banget. Iya, yang Jadi lebih dekat mungkin banget ya. kalau dari tingkatannya sih 7. 7, berarti kalau misalnya jaraknya masih lumayan Iya. jauh 5 meter masih berada di tingkat berani 7 ya. berani tapi cemas. Cemas. Nah, kalau misalnya seekor anak kucing itu sudah berkelanjutan di kaki Mbak Vina, bagaimana perasaan Mbak Vina? Sangat cemas. Sangat cemas Takut ya, juga. takut, kemudian merinding begitu Iya. ya yang dirasakan Mbak Vina. Berada di skala kecemasan berapa kalau seperti itu Mbak Vina, kalau boleh tahu? 10 tentunya. 10 tentunya, soalnya sudah takut Iya. banget ya dengan anak kucing. Ya baik, berarti kita sudah menetapkan urutan kecemasan Mbak Vina. Kita Iya. sudah sepakat bahwa urutan kecemasan Mbak Vina seperti ini. Langsung kita lanjut ke tahap yang ketiga, yakni tahap pelaksanaan desensitisasi sistematis. Di sini Mbak Vina bisa membenarkan posisi duduknya Mbak Vina kembali. Mbak Vina kembali rileks, bisa memejamkan mata Mbak Vina. Kembali rileks, membayangkan situasi rileks yang seperti tadi, berada di situasi yang sangat nyaman dan membuat Mbak Vina ini tenang dan juga aman. Nah, di sini nanti saya akan menyuruh Mbak Vina untuk membayangkan bagaimana Mbak Vina kalau melihat anak kucing. Nah, pada saat Mbak Vina masih bisa untuk membayangkan, silakan Mbak Vina menganggukkan kepala Mbak Vina. Bagaimana Mbak Vina sudah bisa membayangkan seekor anak kucing? Ya, bayangkan gambar anak kucing itu sedang dilihat oleh Mbak Vina. Nah, lanjut silakan Mbak Vina membayangkan kalau misalnya Mbak Vina ini mendengarkan seekor anak kucing di telinga Mbak Vina. Silakan dibayangkan Mbak Vina mendengar seekor anak kucing. Tapi Mbak Vina ini tetap dalam keadaan yang sangat rileks karena suara anak kucing itu masih jauh di jangkauan Mbak Vina. Mbak Vina tetap rileks, tetap nyaman. Apakah Mbak Vina sudah dapat membayangkan? Ya baik, berada di situasi yang tetap rileks. Kita lanjut untuk ke tahap berikutnya. Mbak Vina melihat ada seekor anak kucing 5 meter di depan Mbak Vina. Seekor anak kucing itu berlarian mulai ke arah Mbak Vina. Silakan dibayangkan, mulai berlarian ke arah Mbak Vina. Tapi Mbak Vina tetap rileks. Anak kucing itu berlari dengan lucu, berlari dengan suaranya yang sangat menggemaskan. Ya cukup. Nah, Mbak Vina tetap rileks, tetap nyaman. Bayangkan bahwa seekor anak kucing itu adalah hewan yang sangat lucu, yang sangat menggemaskan. Suaranya yang sangat merdu, berlarian. Apabila nanti dihampiri, seekor anak kucing itu bisa bermain-main, tidak akan mencakar pun rasanya tidak sesakit yang dibayangkan oleh Mbak Vina. Bayangkan keadaan rileks seperti itu. Cukup. Mbak Vina bisa tarik nafas, kemudian hembuskan, tarik nafas lagi, kemudian hembuskan. Nah, sekarang Mbak Vina bisa membayangkan bahwa seekor anak kucing itu adalah peliharaan yang sangat lucu, Mbak Vina sukai. Kemudian Mbak Vina dapat menghilangkan rasa negatif-negatif dalam pikiran Mbak Vina, karena seekor anak kucing ini yang dalam pikiran Mbak Vina pada saat rileks ini menjadi sangat lucu, kemudian sangat menggemaskan, seperti itu. Bayangkan ketika kucing tersebut menghampiri Mbak Vina berkelanjutan dengan sangat lucu dan sangat rileks. Mbak Vina sudah menjadi lebih rileks, lebih nyaman lagi, dan berada dalam relaksasi yang sangat nyaman bersama seekor kucing yang berkelanjutan di kaki Mbak Vina. Sudah sangat nyaman. Apabila Mbak Vina sudah merasa lebih baik dan lebih nyaman, tolong anggukkan kepala Mbak Vina.
Ya, baik. Mbak Vina tetap berada dalam posisi yang sangat rileks, sangat nyaman, mulai berbaur dengan seekor anak kucing yang sangat lucu dan sangat mengemaskan. Mbak Vina bisa tarik nafas perlahan, kemudian hembuskan. Mbak Vina bisa membuka matanya secara perlahan, perlahan dan perlahan. Baik. Bagaimana nih perasaan Mbak Vina setelah melakukan relaksasi tersebut? Apakah sudah menjadi lebih tenang atau masih merasa ketakutan atau menjadi lebih tenang dan lebih baik? Menurut saya sih keadaannya masih cemas, tapi tidak terlalu yang Iya. seperti Iya, biasa. seperti biasanya sudah Iya. menjadi lebih tenang dan Iya. lebih rileks begitu Iya, ya. Iya, baik. Jadi teknik ini bisa digunakan untuk mengurangi kecemasan Mbak Vina sendiri dengan seekor anak kucing tersebut. Nah, baik, kalau begitu saya sebagai konselor di sini Ya. menguatkan Mbak Vina karena supaya berpikiran bahwa anak kucing itu hal yang lucu, peliharaan yang lucu, dan semoga di selanjutnya Mbak Vina bisa mengatasi kecemasan seperti yang kita lakukan tadi, bisa merelaksasi dirinya dan mengurangi tingkat kecemasannya dengan teknik desensitisasi sistematis ini secara lebih baik untuk mengurangi kecemasannya ya. Baik, di sini saya sebagai konselor berterima kasih sekali kepada Mbak Vina, terima kasih sudah dengan baik mengikuti proses konseling ini. Terima kasih ya. Terima kasih.